Beberapa pemain belakang Chelsea akan dilepas sebentar lagi. Chelsea akan sibuk melakukan outgoing transfer di bursa transfer musim panas ini. Siapa aja yang masuk ke dalam list penjualan tersebut dan bagaimana Xabi Alonso akan mengupgrade lini belakang Chelsea di musim ini. Welcome back di Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 20.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang lain yang bergabung di channel ini. Dan jangan lupa juga untuk join membership gue ada di kolom deskripsi ya, dan juga bisa klik link di video ini untuk mendapatkan eksklusif konten dan juga merchandise dari Bridge of Blue. Kita mulai aja di berita pertama. Beberapa pemain belakang Chelsea akan ditransfer out di bursa musim panas ini. Tentu ini merupakan salah satu hasil assessment dari Xabi Alonso yang ingin memainkan lini belakang yang jauh lebih solid yang pertama ya, dan juga memiliki build up yang lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Selain itu memiliki passing quality yang jauh lebih baik, positioning, dan juga membangun chemistry dan beberapa pemain yang memang sudah diakui Xabi Alonso harus versatile di timnya saat ini ya. Beberapa pemain yang akan dijual itu ada Trevoh Chalobah yang sudah deal ke Como ya dengan kontrak 5 tahun dan dengan nilai transfer 30 juta pound sterling, 25 juta fix dan 5 juta bonus ya. Trevoh Chalobah sendiri akan mendapatkan gaji sebesar 50.000 pound sterling per minggu di Como. Selain itu ada juga Malo Gusto yang mulai dilirik oleh Manchester City. Ini setelah Hugo Viana datang ke Asia ya, dan kelihatannya bertemu dengan para sporting director Chelsea sejak beberapa hari yang lalu. Ini nama-nama pemain Chelsea mulai dihubungkan untuk ditransfer ke Manchester City. Ada nama Pedro Neto, ada nama Malo Gusto, dan juga Enzo Fernandez. Saat ini respon Chelsea sendiri bersedia untuk menjual Malo Gusto dengan harga 75 juta pound sterling. Tapi menurut laporan Fabrizio Romano, saat ini Manchester City masih wait and see untuk melihat apakah Malo Gusto bisa dibawa ke Etihad di musim panas ini atau tidak ya. Kemudian ada nama Tosin Adarabioyo yang menurut Fabrizio juga mulai banyak dilirik oleh tim-tim di Premier League. Tosin sendiri tampaknya ya di mata para fans ini mulai kehilangan kepercayaan dari para fans ya, karena melihat beberapa pertandingan di musim lalu yang juga cukup krusial bagi seorang Tosin ya, sering melakukan kesalahan, dan ini apakah saatnya untuk melepas Tosin dari Chelsea. Kemudian ada update juga Crystal Palace yang sudah mengajukan penawaran peminjaman ke Axel Disasi ya. Ini pemain juga yang sudah lama banget tidak bermain untuk Chelsea sejak musim lalu ya. Axel Disasi merupakan bomb squad Chelsea yang memang harus segera disingkirkan karena memang pemain ini tidak bisa survive ya di beberapa periode kepemimpinan pelatih Chelsea, dan bahkan seorang Liam Rosenior pun tidak memainkan Axel Disasi. Nah, saat ini Pele sudah menawarkan peminjaman, tapi Chelsea sedang meminta untuk menambahkan klausul obligation to buy. Jadi setelah masa pinjamannya berakhir dengan adanya syarat-syarat yang tentu mungkin tidak akan sulit untuk dicapai oleh seorang Axel Disasi ya, maka ada kewajiban bagi Crystal Palace untuk membeli pemain ini di 2 musim lagi ya, dan saat ini masih ongoing negotiation, dan kita lihat apakah seorang Axel Disasi ini akan berlabuh ke Crystal Palace di musim panas ini. Selain itu ada nama Badiashile yang semakin mendekat ke Napoli. Ini tinggal nunggu beberapa saat lagi untuk deal terjadi antara Chelsea dan Napoli, dan Badiashile ini juga salah satu pemain yang sebenarnya masih bisa dipakai tapi kelihatannya tidak sesuai dengan standar Xabi Alonso. Karena memang Xabi Alonso ingin melakukan perombakan besar-besaran di lini belakang Chelsea yang sudah 3 musim terakhir selalu menjadi biang kerok ya dari kekalahan Chelsea dan juga performa inkonsistensi yang terjadi oleh Chelsea. Nah, tentu dengan kepergian para pemain ini akan meninggalkan nama-nama yang cukup familiar buat kita semua. Ada Wesley Fofana yang masih berada di skuad Chelsea, ada Liva Colwill, dan Maxine Lacroix yang juga baru ditransfer ke Chelsea di musim panas ini. Nah, 3 nama ini akan disandingkan dengan Jorel Hato yang juga bisa bermain sebagai pemain tengah ya di Chelsea di sebelah kiri, dan menyisakan 4 center back yang mungkin akan dimainkan oleh Xabi Alonso ya untuk lebih meningkatkan lagi chemistry para pemain dan juga menjaga stabilitas lini belakang Chelsea. Para pemain muda seperti Mamadou Sarr dan juga Anselmino Acempong ya, dan beberapa nama lain yang tampil di preseason ini menurut gue belum cocok untuk dimainkan di Premier League di musim depan, karena para pemain ini harus mendapatkan menit bermain yang jauh lebih banyak lagi, apalagi setelah kita menyaksikan penampilan mereka di preseason ini ya.
Itu kelihatan jelas ada kualitas gap antara para pemain muda ini dengan first team player yang sudah jauh lebih siap ya. Oleh karena itu menurut gua para pemain muda ini harus dipinjamkan dan para sporting director juga harus fight untuk menemukan klub terbaik bagi para pemain muda ini ya. Nah pertanyaannya seandainya Fofana atau Liva Colwill ya yang baru sembuh dari cedera dan Fofana yang kita tahu memang memiliki kualitas fisik yang cukup dipertanyakan karena kerap kali cedera di setiap musim ya. Ini menderita cedera atau absen di musim ini, apa yang akan terjadi dengan lini belakang Chelsea? Nah, apakah keputusan melepas seluruh pemain center back yang ada Tosin, Chalobah, Disasi dan juga Badiashile ya, ini merupakan satu keputusan tepat bagi Xabi Alonso, dan apakah memang seorang Alonso ini sepercaya diri itu untuk mengisi lini belakang Chelsea dengan pemain-pemain yang punya injury prone seperti Liva Colwill dan juga Wesley Fofana ya. Karena tentu Hato yang diplot sebenarnya untuk menjadi di posisi sebelah kiri ini belum tentu juga bisa selalu stabil penampilannya di posisi tengah ya, karena kita tahu Hato merupakan salah satu center back yang memiliki naluri insting menyerang yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan defense ya. Jadi apakah nanti dipasangnya Hato sebagai center back bisa memperkuat lini belakang Chelsea atau justru menjadi salah satu celah bagi para pemain lawan untuk mengekspos lini pertahanan Chelsea di musim ini ya. Dengan kepergian para pemain center back, terutama Malo Gusto yang saat ini sedang dinegosiasikan ya, tentu ini merombak banyak hal di lini belakang Chelsea yang selama ini Bluco selalu percaya bahwa para pemain ini merupakan pemain terbaik yang bisa dimiliki Chelsea. Tapi begitu Alonso datang dan dia langsung tahu ya bahwa pemain-pemain ini memang bukan level Chelsea dan dia berusaha untuk segera mengupgrade lini belakang Chelsea. Tapi pertanyaannya siapa pemain yang harus dibeli oleh Chelsea untuk mengcover area lini defense ini ya? Karena gue yakin dengan sisa 4 pemain ini termasuk Jorel Hato ya, lini belakang Chelsea akan sangat rapuh dan kemungkinan besar bisa sangat membahayakan dia menjadi bom waktu seandainya nanti ada salah satu dari mereka yang cedera. Dan harusnya Chelsea masih mencari satu nama lagi untuk center back ya, seandainya para pemain bertahan ini memang benar-benar dilepas oleh Chelsea di transfer musim panas ini. Siapa pemain yang menurut kalian cocok untuk menjadi atau masuk ke dalam level standarnya Xabi Alonso di lini belakang Chelsea musim ini, dan apa efeknya pemain-pemain ini dengan kepergiannya untuk Chelsea? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah ya. Di berita berikutnya, Pep Chavaria sudah dipastikan ya by Fabrizio Romano bergabung bersama Chelsea. Pemain 28 tahun ini ditransfer dari Rayo Vallecano sebesar 16 juta pound sterling dengan rincian 15 juta nilai transfer dan 1,6 juta ini add-ons ya. Dan ini merupakan nilai transfer yang jauh di bawah pemberitaan ya, di mana Rayo Vallecano katanya meminta transfer fee senilai 22 juta pound sterling. Ya, ini salah satu kinerja dari sporting director yang harus kita apresiasi ya, keberhasilan dia untuk mendapatkan Pep Chavaria seperti harga yang diinginkan oleh Chelsea. Apa rencana Xabi Alonso untuk pemain ini dan fungsinya di tim? Menurut gue ini pemain yang akan diplot menjadi salah satu role utama defense di sebelah kiri Chelsea. Karena ya tadi ya seperti yang kita bahas di berita sebelumnya, Jorel Hato ini kemungkinan besar akan diplot sebagai center back, dan seandainya nanti Jorel Hato atau Pep Chavaria sedang mengalami cedera atau butuh rotasi ya baru nanti Jorel Hato yang akan dimainkan di posisi sebelah kiri. Nah, Pep Chavaria sendiri kalau dari bahasan video-video kita sebelumnya merupakan salah satu pemain yang memiliki defense kontribusi tertinggi bagi Rayo Vallecano ya, dengan atribut defense yang sangat baik juga, dan tentu pemain ini merupakan pemain yang bisa menjadi upgrade lini belakang Chelsea untuk musim ini ya. Tapi apa yang akan terjadi di sisi sebelah kiri Chelsea? Apakah datangnya Pep Chavaria ini juga akan ikut mengupgrade lini sebelah kiri Chelsea, mulai dari sisi bertahan sampai dengan sisi penyerangan ya? Karena kita tahu ada juga para pemain baru yang masuk ke Chelsea di musim ini, ada Morgan Rogers dan juga Giovanni Quenda yang mungkin akan diplot di wing sebelah kiri. Jadi seluruh pemain di sayap kiri ini akan benar-benar baru di musim ini, dan apakah ini memang rencana dari seorang Xabi Alonso ya, untuk membangun mungkin variasi serangan ataupun transisi defense yang jauh lebih baik di musim ini dari sebelah kiri. Dan tentu kedatangan Pep Chavaria ini
sebagai pengganti dari Marc Cucurella. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan ya, akan seperti apa nanti identitas permainan dari seorang Xabi Alonso. Karena Marc Cucurella sendiri kita tahu adalah pemain back kiri yang bisa invert ke tengah, yang membantu lini tengah dalam menjalankan setiap pertandingan. Tapi apakah Pep Cavari akan melakukan hal yang serupa dengan Marc Cucurella, atau bahkan di musim ini Xabi Alonso hanya fokus untuk memainkan Pep Cavaria sebagai seorang pemain bertahan, seorang left back yang murni ya, sehingga tidak perlu ikut tergabung dalam pembangunan serangan atau build up ya. Sudah banyak hal yang kita bahas mengenai Pep Cavaria dan transfer ke Chelsea. Ini merupakan berita yang sangat baik karena memang di sebelah kiri, terutama left wing back ini, kita sangat membutuhkan pemain baru ya, dan juga pemain yang harus bisa mengupgrade lini belakang Chelsea. Tapi coba tulis pendapat kalian, apakah Pep Cavaria ini akan menjadi pemain sebaik seperti Marc Cucurella, atau kalaupun kalian harus memilih di sebelah kiri, apakah Pep Cavaria atau Jorel Hato yang menurut kalian harusnya menjadi first team player starting 11 bagi Xabi Alonso di sebelah kiri. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Dan yang terakhir ini adalah pergerakan transfer Enzo Fernandez yang dilaporkan oleh beberapa jurnalis yang Nizar Kinsella, ada Simon Phillips dan juga Fabrizio Romano, menyatakan bahwa Chelsea saat ini masih sangat rileks dengan perkembangan transfer dan juga isu yang berkembang di sekitar Enzo Fernandez. Bahkan kata David Ornstein, Chelsea sedang mempersiapkan kontrak baru bagi Enzo Fernandez untuk membuatnya tetap bertahan di Chelsea di musim ini. Nah, Enzo Fernandez sendiri akan kembali bergabung bersama Chelsea di musim atau di minggu depan ya, setelah pagelaran Piala Dunia ini dan kembali, dan banyak banget kabar beredar mengenai isu kembalinya Enzo Fernandez ini karena selebrasi yang dilakukan oleh dirinya yang cukup kontroversial ya. Nah, tapi ada informasi juga bahwa kepergian Rodri dari Manchester City ya, yang katanya semakin dekat ke Barcelona setelah kemarin drama transfer ke Real Madrid ini gagal, dan kemungkinan besar Rodri akan segera bergabung bersama Barcelona. Nah, hilangnya Rodri di Manchester City ini tentu akan membuka peluang Enzo Maresca untuk memanggil seorang Enzo Fernandez ya, karena ini informasi yang sudah sempat keluar di beberapa bulan lalu ya, bahkan sebelum Premier League selesai, bahwa Enzo Maresca tertarik untuk merekrut seorang Enzo Fernandez. Tentu ini hal yang nggak tahu apakah menjadi satu keuntungan bagi Chelsea atau justru kerugian ya. Kalau menurut gue pribadi, pemain sekelas Enzo Fernandez ini harus dilindungi oleh klub, harus diberikan kontrak baru ya, dan akhirnya pemain ini bisa tumbuh dan jauh lebih berkembang dengan nyaman di Chelsea ya. Walaupun kontrak baru belum tentu menjadi jaminan bahwa pemain ini tidak akan pindah dari Chelsea, tapi paling tidak ada komitmen yang ditunjukkan dari klub dan juga Bluco untuk memaintain pemain terbaiknya ini ya. Tapi gue mungkin aja salah, dan gue coba minta pendapat kalian bagaimana memandang pergerakan dari Enzo Fernandez ini. Dan Rodri sendiri menurut gue akan menjadi puzzle penggerak bagi transfer seorang Enzo Fernandez. Jadi begitu Rodri here we go, mungkin Hugo Viana ini akan memulai pembicaraan mengenai transfer Enzo Fernandez, karena tidak ada lagi midfielder yang bisa atau diinginkan oleh Enzo Maresca yang sudah bekerja sama dengan dirinya ya, dan juga cukup perform di bawah kepemimpinan Maresca ya, selain Enzo Fernandez. Dan kehilangan Enzo Fernandez harus membuat Chelsea ini mencari pengganti yang kalibernya sama dengan Enzo Fernandez ya. Ada nama-nama yang memang sudah mulai mendekat, itu ada Alex Scott yang kemarin sempat dibidding oleh Chelsea, ada juga ada Morton yang saat ini masih menjadi incaran beberapa klub besar lainnya ya, dan nama-nama lain di luar Premier League. Tapi apakah mengganti Enzo Fernandez di musim ini ya, ini akan menjadi pertaruhan bagi Xabi Alonso, atau memang Xabi Alonso sudah mempersiapkan dengan adanya mungkin Barco ya di klub ini, terus juga memasukkan pemain sayap sehingga lebih mengurangi intensitas permainan di double pivot ya. Apakah memang seperti itu? Sementara itu ada nama seperti Lavia yang masih rentan cedera, ada Esugo yang masih belum siap juga, dan nama-nama lainnya di Chelsea yang tentu tidak menjadi pilihan utama di musim-musim kemarin ya. Apakah itu rencana dari Xabi Alonso, atau memang nanti Chelsea masih wait and see, akan melihat seperti apa nanti perkembangan dari kasus Enzo Fernandez ini ya. Nah, coba tulis pendapat kalian kalau seandainya Fernandes pergi ya, tentu dengan transfer value yang worth it bagi Chelsea, siapa pengganti utama dari seorang Enzo Fernandez? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah ya. Oke, that's it video for today. Nah, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id. Di situ kalian bisa pilih all product,
pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMSTrip10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMSTrip10 untuk mendapatkan diskon 10%. Oke, buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk klik tombol like, share juga, dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 20.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk join membership untuk mendapatkan eksklusif konten dan juga eksklusif merchandise dari Bridge of Blue. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once a Blue is be Blue, up to Chelsea.